Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan berbahagia teman-teman sekalian, serta ibu bapak dosen. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan presentasikan materi tentang bentuk-bentuk organisasi bisnis dalam mata kuliah Hukum Bisnis dan Ekonomi. Kelompok 5 ini terdiri dari beberapa anggota, yaitu yang pertama ada Farisa Patikasari, yang kedua ada David William Panjaitan, yang ketiga ada Anissa Kurata Ayun, yang keempat ada Novriandi, dan yang terakhir ada Stiandini Marsilia. Oke, di dalam kesempatan ini ada beberapa materi pembelajaran, yaitu ada yang pertama ada pengertian usaha, pengusaha, dan perusahaan. Yang kedua, sumber pengaturan. Yang ketiga, bentuk-bentuk organisasi bisnis. Yang keempat, pendaftaran perusahaan. Yang kelima, surat izin usaha perdagangan atau SLUP. Oke, materi pertama akan dibacakan oleh Vanessa Pratikasari. Kepada Vanessa Pratikasari, saya persilakan untuk membaca. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian usaha, pengusaha, dan juga perusahaan. Jadi, yang dimaksud dengan usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, ataupun kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Definisi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Pasal 1 huruf D. Selanjutnya adalah pengertian pengusaha. Jadi, yang dimaksud dengan pengusaha merupakan setiap orang atau persekutuan atau juga badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Nah, definisi ini diambil dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Pasal 1 huruf E. Dan selanjutnya adalah pengertian dari perusahaan. Jadi yang dimaksud dengan perusahaan itu adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, yang mana sifatnya adalah tetap dan terus-menerus, dan juga didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Definisi ini diambil dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Pasal 1 huruf D. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi perusahaan menurut beberapa ahli. Yang pertama itu adalah menurut Purwo Sucipto. Pada tahun 1983, ia mengatakan bahwa perusahaan itu merupakan suatu keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba bagi diri sendiri ataupun bagi perusahaan. Yang kedua itu adalah menurut Molengrad. Ia mengatakan bahwa perusahaan itu merupakan suatu keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Kemudian definisi menurut Polak, ia mengatakan bahwa baru ada perusahaan bila diperlukannya perhitungan-perhitungan tentang laba rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan. Dan yang terakhir itu pendapat dari Sudango Gautama. Ia mengatakan bahwa perusahaan itu merupakan kontrak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang setuju untuk menyumbangkan sesuatu secara bersama-sama untuk menjalankan bisnis bersama dan berbagi keuntungan yang terjadi dari usaha bersama.
Next, segi hukum dan juga unsur perusahaan. Pada materi ini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari segi hukum dan juga unsur perusahaan tersebut. Yang pertama itu adalah badan usaha, di mana badan usaha perusahaan ini harus dapat menunjukkan legalitas perusahaan sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi, baik itu secara formal dan termuat dalam akta pendirian atau surat izin usaha. Yang kedua itu adalah kegiatan dalam bidang ekonomi. Nah, untuk kegiatan ini tidak dilarang oleh undang-undang selama tidak bertentangan dengan kepentingan hukum dan kesusilaan, dan juga tidak dilakukan dengan cara melawan hukum. Yang ketiga itu adalah terus-menerus. Jadi kegiatan perusahaan itu dijalankan untuk jangka waktu yang telah ditetapkan dalam akta pendirian atau surat izin usaha. Selanjutnya adalah terang-terangan, di mana pengakuan dan pembenaran dilakukan oleh pemerintah dengan mengesahkan anggaran dasar yang termuat dalam akta pendirian, penerbitan surat izin usaha, dan penerbitan suatu tempat izin usaha. Yang kelima adalah untungan dan atau laba, di mana pada perusahaan itu diperbolehkan berdasarkan legalitas dan ketentuan. Dan yang terakhir adalah pembukuan. Pembukuan pada perusahaan itu harus benar, di mana harus ada alat bukti pendukung yang mendukung isi dari pembukuan tersebut. Next adalah macam-macam perusahaan. Jadi perusahaan ini terbagi dalam bentuk perusahaan swasta dan juga perusahaan negara. Yang dimaksud dengan perusahaan swasta itu merupakan perusahaan yang modal seluruhnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan dari pemerintah. Nah, perusahaan swasta ini contohnya itu adalah perusahaan swasta nasional, perusahaan swasta asing, dan juga perusahaan swasta campuran atau joint venture. Dan yang kedua itu adalah perusahaan negara. Perusahaan negara ini merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya itu berasal dari milik negara Indonesia. Nah, berikutnya ini merupakan pengertian perusahaan dalam pekerjaan. Jadi, yang dimaksud dengan perusahaan itu merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian, baik itu keuangan, industri, dan juga perdagangan, yang dilakukan secara terus-menerus atau teratur, terang-terangan atau openly, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. With of merit. Dan badan usaha ini dijalankan bisa dalam bentuk perorangan, persekutuan, ataupun badan hukum. Sementara pekerjaan itu dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan, berdasarkan kualitas tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Adapun hubungan antara perusahaan dan pekerjaan antara lain. Pekerjaan atau berot itu adalah istilah yang memiliki pengertian lebih luas daripada perusahaan. Hal ini berarti tidak semua orang yang menjalankan pekerjaan itu dapat dikatakan menjalankan perusahaan. Namun, orang yang menjalankan perusahaan sudah pasti ia menjalankan pekerjaan. Nah, yang selanjutnya itu merupakan hubungan kerja. Jadi, hubungan kerja itu dapat diartikan sebagai hubungan hukum yang terjadi antara pemberi kerja dan juga penerima kerja. Hubungan kerja itu dapat terjadi karena menjalankan pekerjaan dan karena menjalankan perusahaan. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Vanessa Patikasari atas penyampaian materinya yang sangat baik. Materi selanjutnya akan segera dibacakan oleh teman kita yang bernama David Panjaitan. Kepada David Panjaitan, saya persilakan untuk membaca materi berikutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan dari perjanjian hubungan kerja. Perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Yang pertama itu perjanjian pelayanan berkala, yang kedua perjanjian kerja, perjanjian pemborongan pekerjaan yang terakhir. Selanjutnya perjanjian pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain yang menerimanya untuk atas nama memberi kuasa untuk penyelenggaraan suatu urusan yang menimbulkan hubungan
hukum atau koordinasi. Selanjutnya, pembukaan. Yang selanjutnya, fungsi pembukaan. Mengetahui harta kekayaan atau aset perusahaan setiap saat. Alat bukti bila terjadi perkara di pengadilan maupun yang berkaitan dengan pajak. Sifat pembukaan, representasi, pembukuan oleh hakim, komunikasi atau pemberitaan. Selanjutnya, sumber pengaturan. Selanjutnya, sumber pengaturan KUH Dagang, KUH Perdata, Perundang-undangan RI, semuanya berlaku sumber hukum perusahaan di Indonesia, kebiasaan, jurisprudensi. Oke, selanjutnya, bentuk-bentuk organisasi bisnis. Selanjutnya, bentuk-bentuk organisasi bisnis. Yang pertama, perusahaan dagang, dilanjutkan persekutuan komanditer atau CV, selanjutnya perusahaan perdata, perseroan terbatas atau PT, selanjutnya persekutuan firma atau FA. Selanjutnya, perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah bentuk perusahaan perseorangan yang dilakukan oleh suatu orang pengusaha. Ciri-ciri dari perusahaan dagang ialah modal milik satu orang saja, didirikan atas kehendak seorang pengusaha. Yang ketiga, keahlian teknologi dan manajemen dikelola suatu orang. Yang keempat, ada para pembantu. Yang kelima, ada para pembantu pengusaha. Yang keenam, tidak melalui proses pendirian perusahaan. Yang terakhir, resiko, untung dan rugi tanggung sendiri. Selanjutnya, persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah sebuah perjanjian dengan mana atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan dalam dalam ayat 18. Pendirian berdasarkan perjanjian para pihak. Selanjutnya, para sekutu atau bisa pula secara lisan. Selanjutnya, tiap sekutu. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pembacaan materinya David Penjahitan. Oke, yang selanjutnya yang akan membacakan materi adalah Anissa Kurata Ayun berjudul Persekutuan Perdata. Kepada Anissa Kurata Ayun, saya persilakan untuk membaca materi tersebut. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan penjelasan dari saudara David. Selanjutnya itu perbedaan para sekutu. Terdapat dua perbedaan, yaitu sekutu statutor dan sekutu mandater. Yaitu sekutu statutor yang pertama itu tidak dapat diberhentikan kecuali atas dasar hukum. Yang kedua, diberhentikan oleh persekutuan perdata. Yang ketiga, telah ditetapkan secara khusus dalam perjanjian persekutuan untuk menjadi pengurus persekutuan. Yang keempat, mempunyai wewenang secara penuh dalam melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan pengurusan persekutuan. Selanjutnya sekutu mandater, yaitu yang pertama kekuasaannya dapat dicabut sewaktu-waktu, yang kedua diangkat setelah persekutuan didirikan, yang ketiga memiliki wewenang yang terbatas berdasarkan pemberian kuasa dan dapat ditarik kembali.
Selanjutnya, pembagian keuntungan persekutuan data, yaitu jika tidak ditetapkan dalam perjanjian maka akan menggunakan asas keseimbangan pemasukan. Kekayaan persekutuan terbagi menjadi 4. Yang pertama itu pemasukan dari sekutu, kemudian penagihan ke dalam, pergantian kerugian persekutuan dari sekutu-sekutu, dan yang terakhir penagihan keluar kepada pihak ketiga. Berakhirnya persekutuan perdata, yaitu yang pertama lampaunya waktu, yang kedua musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi pokok persekutuan perdata, yang ketiga kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu, yang keempat salah seorang sekutu meninggal dunia di bawah pengampunan atau dinyatakan valid, yang kelima berdasarkan suara bulat dari para sekutu, yang keenam berlakunya syarat bubar. Selanjutnya yaitu persekutuan firman. Selanjutnya persekutuan firma, yaitu setiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, kongsi atau kerjasama. Ciri-ciri dari persekutuan firma yaitu yang pertama menjalankan perusahaan yang merupakan syarat formal, yang kedua memiliki nama bersama atau firma, yang ketiga pertanggungjawaban sekutu firma tidak terbatas pada pemasukan yang dimasukkan milik pribadi terhadap persekutuan firmanya. Yang keempat, firma bukanlah persekutuan badan hukum karena tidak ada keharusan pengesahan akta pendirian oleh Menteri Hukum dan HAM, serta tidak ada keharusan pemisahan harta kekayaan antara persekutuan dan pribadi sekutu-sekutu. Selanjutnya, prosedur pendirian persekutuan firma. Yang pertama itu adanya akta pendirian persekutuan yang dipersyaratkan dengan akta autentik atau anggaran dasar persekutuan firma yang dibuat oleh atau di hadapan notaris. Yang kedua, akta pendirian tersebut harus didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri dalam daerah hukum di mana persekutuan firma berdomisili sesuai pasal 23 KUH Dagang. Yang ketiga, setelah dilakukan pendaftaran, akta pendirian tersebut diumumkan sebagai berita dalam berita negara sesuai pasal 28 KUH Dagang. Yang keempat, selama pendaftaran dan pengumuman itu belum berlangsung, maka terhadap pihak ketiga persekutuan firma harus dianggap sebagai yang pertama menjalankan segala macam urusan perniagaan, yang kedua didirikannya untuk waktu tidak terbatas, yang ketiga tidak ada sekutu yang dikecualikan untuk dan menentangi surat bagi persekutuan firma sesuai pasal 23 KUH Dagang. Selanjutnya, kewajiban membuat pembukuan persekutuan firma dalam menjalankan usaha diwajibkan untuk membuat pembukuan sesuai pasal 6 ayat 1 KUH Dagang. Pembukuan dapat dilakukan oleh seorang pihak ketiga yang bukan sekutu atau sekutu berhak untuk melihat, memeriksa, atau mengawasi pembukuan sesuai pasal 12 KUH Dagang. Berakhirnya persekutuan firma yaitu karena dua hal. Yang pertama, lampaunya waktu di mana persekutuan perdata didirikan, dan yang kedua, musnahnya barang atau diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan perdata. Sesuai pasal 1646 sampai dengan 1652 KUHP, yaitu kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu. Yang kedua, salah seorang sekutu meninggal dunia di bawah pengampunan atau dinyatakan valid. Selanjutnya, persekutuan terdapat dua macam sekutu di persekutuan komanditer. Yang pertama adalah sekutu kerja atau sekutu komplementer atau sekutu aktif, yaitu sekutu yang menjadi pengurus persekutuan. Yang kedua, sekutu tidak kerja atau sekutu komanditer atau sekutu pasif, yaitu sekutu yang tidak kerja namun berhak untuk mengawasi pengurusan persekutuan komanditer secara intern. Selanjutnya, ada tiga macam persekutuan komanditer. Yang pertama itu persekutuan komanditer diam-diam, yaitu persekutuan komanditer yang belum menyatakan dirinya kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer.
Yang kedua, persekutuan komanditer terang-terangan, yaitu persekutuan komanditer yang sudah menyatakan dirinya kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer. Yang ketiga, itu persekutuan komanditer dengan saham, yaitu persekutuan komanditer yang terang-terangan yang modalnya terdiri dari saham-saham. Selanjutnya, prosedur pendirian persekutuan komanditer, yaitu dalam KUI Dafan tidak ada aturan tentang pendirian, pendaftaran maupun pengumumannya sehingga dapat diadakan berdasarkan perjanjian dengan lisan atau sepakat para pihak saja, sesuai pasal 23 KUH Dagang. Tanggung jawab keluar, sekutu bertanggung jawab keluar adalah sekutu kerja atau sekutu komplementer sesuai pasal 19 KUH Dagang. Berakhirnya persekutuan komanditer, yaitu berakhirnya komanditer sama dengan berakhirnya persekutuan perdata dan persekutuan firma sesuai pasal 16 sampai dengan 1652 KUH Perdata. Selanjutnya, perseroan terbatas atau PT sesuai pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, serta peraturan pelaksanaannya. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaiannya dari Anissa Kurata Ayun. Oke, materi selanjutnya yaitu persoalan terbatas akan dibacakan oleh Setiandini Masilia. Pada Setiandini Masilia, saya silakan untuk baca materi berikutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang karakteristik perseroan terbatas. PT merupakan badan hukum dengan ciri-ciri. Yang pertama, pengesahan diri Menteri Hukum dan HAM. Yang kedua, PT merupakan bentuk organisasi yang teratur adalah KUPS, direksi, dan komisaris. Yang ketiga, memiliki harta kekayaan sendiri. Yang keempat, dapat melakukan hubungan hukum sendiri atas nama perseroan. Yang kelima, mempunyai tujuan tersendiri yaitu mencari keuntungan. Berdasarkan perjanjian, yang pertama didirikan oleh 2 orang, perorangan atau badan hukum atau lebih. Yang kedua, adanya kesepakatan para pihak yang mendirikan PT. Yang ketiga, kewajiban mengambil bagian saat pendirian. Tanggung jawab pemegang saham terbatas kecuali di dalam hal yaitu persyaratan PT belum terpenuhi, pemegang saham memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi, terlibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan PT dan menggunakan kekayaan PT. Yang terakhir, pemegang saham melawan hukum menggunakan kekayaan PT sehingga perseroan tidak dapat melunasi hutang-hutangnya. Kemudian, melakukan kegiatan usaha, modal terbagi atas saham-saham, dan jangka waktu dapat tidak terbatas. Next. Berdasarkan dasar hukum dalam pasal 36 sampai 56 KUH Dagang, yaitu persyaratan pendirian PT terdapat didirikannya oleh 2 orang atau lebih kecuali BUMN. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham. Modal dasar paling sedikit 50 juta yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Minimal paling sedikit 25% dari modal dasar telah ditempatkan dan disetor penuh. Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Didirikan dengan akta notaris dengan rincian. Yang pertama, akta pendirian. Selain memuat anggaran dasar juga kewarganegaraan, pendiri, direksi, dan komisaris. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, perincian jumlah saham, dan nominal
nilai yang diperjanjikan dari saham yang ditempatkan dan disetor pada saat pendirian. Yang kedua, anggaran dasar PT antara lain itu serta kegiatan usaha, jangka waktu, modal dasar, modal di tempat, dan modal disetor. Susunan, jumlah, serta nama direksi dan komisaris. Selanjutnya ada tata cara pemilihan, tahun buku, laporan keuangan, RUPS dan hak suara, pengguna, laba dan pembagian dividen. Yang terakhir ada ketentuan lain-lain menurut undang-undang. Next. Prosedur pendirian PT. Yang pertama, pendirian dalam akta autentik dalam pasal 7 ayat 1. Yang kedua, pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM pasal 7 ayat 6. Yang ketiga, didaftarkan dalam daftar perusahaan paling lama 30 hari dalam pasal 21. Yang keempat, diumumkan dalam tambahan berita negara dalam pasal 22. Perseroan terbatas terdapat harta kekayaan PT yang terdiri dari benda bergerak, benda tidak bergerak, benda terwujud, benda tidak terwujud, dan modal. Next. Perseroan terbatas. Yang pertama, modal PT. Ciri-cirinya yaitu modal dasar minimal Rp 50 juta. Yang kedua, minimal 25% dari modal harus ditempatkan dalam pasal 26 ayat 1. Yang ketiga, 100% saham yang dikeluarkan harus sudah disetor penuh pada saat pengesahan dalam pasal 26 ayat 3. Yang keempat, setiap pengeluaran syaratnya yaitu harus dicantumkan dalam akta pendirian pada saat pendirian PT. Yang kedua, bila dilakukan sesudah pengesahan PT sebagai badan hukum, maka harus dengan persetujuan RUPS atau organ lain yang ditunjuk oleh RUPS. Yang ketiga, harus diperinci nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat, dan kedudukan. Yang keempat, harus dinilai ahli yang independen. Yang terakhir, diumumkan dalam 2 surat kabar. Next. Perseroan terbatas, terdapat organ PT. Yang pertama ada RUPS, yang kedua ada direksi perseroan, yang ketiga ada komisaris perseroan. Selanjutnya. Perseroan terbatas masuk juga ke dalam RUPS, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Pasal 63 sampai dengan 78, menjelaskan tentang RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan pemegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. Yang kedua, RUPS terdiri dari RUPS tahunan atau RUPS lainnya, sesuai kebutuhan RULBPS. Yang terakhir, RUPS diadakan untuk meminta keterangan dari direksi atau komisaris, menyetujui laporan tahunan, dan mengesahkan perhitungan tahunan, serta menetapkan cadangan dan penggunaan laba, mengangkat direksi dan komisaris, memutuskan pembelian kembali saham, menambah atau mengurangi modal. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih.
dari Sintiania Syria. Materi berikutnya akan saya bacakan sendiri, yaitu tentang perseroan terbatas atau PT. Direksi perseroan dalam UU nomor 1 tahun 1995 pasal 79 sampai dengan 101. Yang pertama, direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang diangkat oleh RUPS. Yang ketiga, kecuali ditentukan lain, setiap anggota direksi berwenang mewakili. Yang keempat, anggota direksi tidak dapat mewakili PT dalam hal terdapat benturan atau kepentingan. Berikutnya itu wajib memelihara daftar pemegang saham, risalah RUPS, ridalah rapat direksi, dan menyelenggarakan pembukaan, dan lain-lain. Next. Direksi Perseroan nomor 1 tahun 1995 pasal 79 sampai 100. Komisaris adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan umum serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Yang kedua, tata cara calonan, pengangkatan, dan pemberhentian komisaris dalam anggaran dasar pasal 94C. Yang ketiga, komisaris tanggung jawab pribadi apabila yang bersangkutan bersalah dan nilai dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, komisaris wajib melaporkan kepada PT saham yang dimiliki yang bersangkutan atau keluarganya, pasal 99. Yang kelima, PT yang bidang usahanya mengarahkan dana masyarakat wajib paling sedikit 2 orang komisaris, pasal 94 ayat 2. Berikutnya, PT dan kekurangan PT. Kelebihan PT adalah memungkinkan mengumpulkan modal besar. Yang kedua, memiliki status sebagai badan hukum. Yang ketiga, tanggung jawab terbatas. Yang keempat, pengalihan kepemilikan lebih mudah. Yang kelima, jangka waktu tidak terbatas. Yang keenam, manajemen yang lebih kuat. Yang ketujuh, kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin. Yang kedelapan adalah biasanya untuk penanaman modal asing atau PMA adalah fasilitas bebas pajak. Akan tetapi kekurangan PT adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengenaan pajak ganda. Yang kedua, ketentuan perundangan lebih ketat. Tiga, rahasia perusahaan kurang terjamin. Yang keempat, pendirian perusahaan relatif sulit, lama, dan biaya lebih besar. Yang kelima, biasanya untuk PMA sedikit rentan terhadap situasi dan kondisi sosial, politik, dan keamanan negara. Pembubaran perseroan. Berdasarkan pasal 114 sampai dengan 125 UU nomor 1 tahun 1995, perseroan dapat berakhir atau bubar karena yang pertama adalah keputusan RUPS, yang kedua jangka waktu berdirinya telah berakhir, yang ketiga adanya penetapan pengadilan berdasarkan. Yang pertama, permohonan kejaksaan berdasarkan alasan kuat PT melanggar kepentingan umum. Yang kedua, permohonan satu orang megang atau yang
memiliki kreditur. Likuiditas. Setelah PT bubar secara de jure, maka harus diikuti proses likuiditas agar dinyatakan secara de facto. Likuidator dalam waktu kan dalam berita negara, yang ketiga mengumumkan dalam 2 surat kabar harian, yang keempat memberikan kepada menteri. Oke, selanjutnya adalah pendaftaran perusahaan. Pengertian. Daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan UU ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaan dan memuat hal Tujuannya adalah melindungi perusahaan yang jujur, melindungi masyarakat atau konsumen, mengetahui perkembangan dunia usaha, memudahkan pembinaan, perusahaan yang wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Yang pertama adalah PT, yang kedua adalah koperasi, persekutuan komanditer atau CV, firma, dan yang selanjutnya ada perusahaan perorangan lainnya atau laba. Yang berikutnya adalah surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang berikutnya adalah setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan memiliki SIUP kecuali perusahaan yang disebabkan, yang dibebaskan. Yang pertama, cabang atau perwakilan perusahaan. Yang kedua, izin diperbolehkan dari Departemen Teknik dan tidak melakukan kegiatan dan perdagangan. Yang ketiga adalah perusahaan produksi. Yang keempat adalah Perjaan dan Perum. Yang selanjutnya perusahaan kecil. Materi-materi yang kami ambil ini berdasarkan yang pertama adalah Saliman Abdul R. tahun 2005, Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus edisi keempat, Jakarta, Kencana, Prenada Media Group. Terima kasih atas waktu dari teman-teman dan dosen Bapak Ibu guru sekalian. Mungkin hanya itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Jikalau ada kelebihan atau kekurangan atau pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan cantumkan saja di dalam komentar video ini. Mungkin itu saja dari saya selaku moderator dan teman-teman dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.